Amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang hari ini sudah melayani Tuhan dengan sangat baik. Kasih apresiasi saudara buat mereka. Berikan tepuk tangan yang paling meriah juga bagi Tuhan Yesus. Baik, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Gembala untuk kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, mungkin ada pepatah lama bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau di hari Jumat mungkin ada beberapa Bapak Ibu di tempat ini yang sudah familiar, sudah pernah ketemu saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga saudara sudah tahu. Tapi kan kalau hari Minggu mungkin saudara belum kenal. Ya, makanya saudara, saya mau memperkenalkan diri. Kadangkala saya juga kurang setuju dengan pepatah itu. Ya, katakan begini, wah tak kenal maka tak sayang. Seringkali kita kenal belum tentu sayang. Ya. Tapi paling tidak saudara, saya punya kesempatan untuk disayang sama Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Nama saya Nixon Siregar, saudara, saya sudah menikah. Dan hari ini puji Tuhan, istri dan anak saya ikut. Ya, karena sebenarnya dia dari pagi ini saudara. Tadi saya udah tanya, kamu mau pulang atau gimana? Anak saya bilang, saya mau ikut papi. Di mana papi berada? Saya ada. Katanya, haleluya ya. Anak papi banget, tapi sekarang dia sedang tidur saudara ya. Jadi mohon maaf kalau sebenarnya tadi dia ikut, saudara saya cuma bilang sama anak saya gini, kalau kamu ikut nak, di setiap pelayanan yang papi lakukan, tolong doakan papi, selalu doakan papi. Ya, supaya apa yang papi sampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Lalu dia bilang begini, oke papi nanti kita doakan supaya tempat di mana papi berkhotbah jemaatnya makin hari makin banyak. Katanya gitu, haleluya. Ya kan, berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan saudara. Baik, saudara yang kasih Tuhan, saya bersama dengan istri tentunya. Yang satu-satunya saudara, nggak boleh dua, amin. Ya, satu-satunya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, istri saya dari import saudara ya, dari ekspor dari Cina, saudara yang kasih Tuhan. Nah saya orang Batak. Gitu ya. Jadi anak saya itu saudara perpaduan antara Batak dan Cina ya. Mukanya muka orang Chinese saudara, tapi suaranya suara orang Batak. Haleluya. Ya, baik puji Tuhan. Marganya Siregar saudara kasih oleh Tuhan ya. Baik, saudara hari ini tentu itu saja perkenalannya. Kalau saudara ingin lebih mengenal lagi mungkin nomor sepatu ya kan nanti setelah ibadah ini selesai. Tapi hari ini saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Tadi saudara waktu kita nyanyi, saya kira percaya saudara pujian penyembahan itu adalah sebenarnya ekspresi kita. Ya, jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan jangan biasa-biasa saudara. Saya nggak tahu tadi sebelum saya berkhotbah, mungkin sesi yang kedua juga menyampaikan tentang worship. Ya, tematik begitu ya saudara, bicara tentang worship. Saya bersyukur sudah lama sekali saya berkecimpung dalam dunia praise and worship. Dan saya selalu pegang sama yang namanya Mazmur 22 ayat 4. Dikatakan bahwa Allah bertahta. Bayangin saudara. Allah bertahta atas pujian penyembahan umat Israel. Jadi jangan anggap enteng sama yang namanya pujian penyembahan. Kita kadang-kadang kalau pujian penyembahan, udahlah saudara apalagi udah capek gitu kan. Dari pagi sampai sore bahkan ada yang sampai malam gitu. Jadi biasa-biasa. Saya terlalu percaya ada kuasa yang dahsyat di balik pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan dinaikkan, hati kita digemburkan saudara. Kita bilang Tuhan bertahtalah Engkau dalam hatiku. Dan ketika kita dengar firman, kita makin diberkati. Selanjutnya kita masuk dalam perjamuan kudus, makin jos gitu. Bilang samping kanan kiri makin jos. Ya, makin luar biasa. Sudah kita melakukan perjamuan kudus, didoakan saudara. Saya kira percaya ada kuasa yang luar biasa. Dalam minyak urapan juga Tuhan berkarya. Amin saudara. Jadi saya rindu, saya percaya Bapak Gembala, Ibu Gembala, siapapun yang berkhotbah di tempat ini pasti punya kerinduan. Agar setiap kita bukan cuman hadir, manas-manasin bangku yang ada, tapi benar-benar kita mengalami grow up. Mengalami pertumbuhan. Ya, salah satu orang yang udah ngalamin Tuhan, katakan sama-sama ngalamin, ya, kalau dia udah ngalamin Tuhan, dia akan cerita kepada banyak orang, saudara. Apa yang dia alami. Dulu saya itu ya, sukanya berantem, sukanya cari masalah. Tapi when I'm in Christ, ketika saya di dalam Tuhan, hidup saya diubahkan tuh. Jadi yang gak mungkin menjadi mungkin. Tadi kita nyanyi saudaraku, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil
Saudara percaya bahwa mukjizat itu masih terjadi bagi saudara saya? Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya angkat tangan saudara katakan wuh. Nah saudara. Ya kita percaya. Tapi saudara, sejarah mencatat. Sejarah mencatat. Kebenaran firman Tuhan ada begitu banyak kisah yang tercatat. Tidak ada mukjizat tanpa pergumulan. Nah ini, kalau udah pergumulan agak berat Pak. Iya kan? Tidak ada kelimpahan tanpa memberi. Tidak ada berkat tanpa ketekunan. Jadi saudara kalau kita ingin melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, bukan saja kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Tapi saya ingin percaya saudara jangan anti sama yang namanya pergumulan. Jangan anti sama yang namanya masalah. Justru masalah dan pergumulan itu adalah sparring partner. Ya kan katakan sparring partner. Ya, kalau kita mau menjadi petinju yang luar biasa, punya sparring partner. Pesepak bola yang luar biasa perlu yang namanya sparring partner. Nah sama halnya saudara, ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab. Saudara mungkin pernah mendengar wanita pendarahan 12 tahun lamanya. Bayangkan 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Betul? Saya pikir 12 tahun lamanya. Saya kebetulan punya ibu angkat. Juga suaminya seorang dokter. Kadang-kadang saya suka tanya, Bu, Ibu pernah dengar kisah wanita pendarahan 12 tahun kan di dalam Alkitab? Iya. Kira-kira kalau menurut kedokteran tuh gimana sih Bu? Nixon, 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Yang pertama dia pasti lemes. Katakan sama-sama lemes. Tanya kanan kiri nggak kayak saya kan? Nggak lemes kan saudara? Nggak lemes kan di tempat ini kan? Nggak lemes kan? Lemes, udah lemes lunglai. Nggak berdaya. Nggak bisa ngapa-ngapain 12 tahun lamanya. Bahkan Alkitab berkata sudah sekian banyak profesor dokter spesialis yang dia kunjungi. Tapi Alkitab berkata tidak makin sehat malah makin sakit. Dan berikutnya hepengnya. Apa itu hepeng? Money-money-nya. Duitnya sudah habis. Itu yang kedua. Yang ketiga bukan makin sembuh malah makin sakit. Nah yang keempat Alkitab tidak mencatat saudara. Orang yang punya penyakit begitu pada zaman itu akan dijauhi semua orang. Secara sosial dia nggak dipeduliin. Bahkan orang jauh-jauh dari dia. Kenapa? Kalau bersentuhan sama dia najis. Siapapun orang yang bersentuhan sama dia, najis. Tapi perhatiin baik-baik saudara. Yang najis bagi manusia. Tapi Tuhan bisa pakai. Karena kenajisannya itulah. Orang jadi menjauh dari dia kan? Waktu orang menjauh dari dia semakin bisa dekat sama Tuhan gak? Betul gak sih? Ya, kalau kita kan sekarang gini, kalau mau mendekat kepada seseorang, gimana ini penuh banget nih, apa yang harus lakukan? Saudara angkat gelas, lalu bilang, misi air panas, semua pasti akan minggir, betul gak? Ya, tapi ini saudara, waktu dia mau mendekat kepada Yesus, dilihat banyak orang, weh minggir, lu kena sama dia, nanti jadi najis. Tapi karena tubuhnya yang lunglai dan tak berdaya saudara, akhirnya dia harus menjamah jumbai jubah. Jumbai jubah itu ada di mana saudara? Di bawah, di ujung. Saya pernah datang ke sebuah toko buku rohani saudara. Mungkin cara wanita ini sampai kepada Yesus harus ngesot. Katakan sama-sama ngesot. Mungkin suster ngesot terinspirasi sama wanita ini. Tapi bayangkan saudara, bayangkan 12 tahun bukan waktu yang lama. Bertahun-tahun dia mungkin menunggu. Tuhan, kapan engkau sembuhkan saya? Kapan engkau datang? Tapi Alkitab menjawab luar biasa saudara. Setiap hari Alkitab berkata loh, dia terus menerus kata mendengar. Nanti saudara kalau tadi Bapak ikut audisi ya Pak ya? Pengkhotbah ya? Wah ini bagus nih. Nanti Bapak bisa catat saudara ya, siapa tahu bisa dikhotbahkan nanti. Ya kan? Nah saudara perhatikan baik. Kata di situ di dalam Alkitab dia mendengar. Ya, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau kata mendengar, itu saya bisa
asumsikan cuman sekali mendengarnya. Tapi dalam terjemahan yang sederhana saudara dikatakan dia terus-menerus mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi semakin sering kita mendengar berita tentang Yesus akan semakin kuat iman percaya kita. Betul gak saudara? Ya, dia terus-menerus mendengar. Oh, yang bisa menyembuhkan siapa? Yesus. Siapa sih Yesus? Tiba-tiba. Katakan sama-sama, tiba-tiba. Ya, kalau Tuhan mau melakukan mujizat itu kadang-kadang tiba-tiba. Gak ada yang pernah tahu saudara. Ada yang pernah tahu di tempat ini kapan doanya dijawab oleh Tuhan? Bisa angkat tangannya, kita foto sama-sama. Kita kirim ke sosial media. Orang yang sangat tahu kapan doanya dijawab. Gak ada saudara, betul gak? Ada di tempat ini tahu kapan penyakitnya disembuhkan? Baik itu penyakit secara tubuh, baik itu penyakit juga secara keuangan. Ada yang tahu di tempat ini? Tenang. Sebentar lagi Tuhan berkata 1 Juli adalah hari di mana aku akan melihat kemenangan. Ya, image kita 1 Juli adalah doa kita dijawab oleh Tuhan. Image kita 1 Juli kita diberkati oleh Tuhan. Tapi ternyata 1 Juli kita kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, image kita. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita gak pernah tahu. Tapi yang kita tahu saudara, Tuhan punya waktu yang terbaik. 12 tahun lamanya itu adalah waktu buat wanita ini mengalami Tuhan. Dan singkat cerita, apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat Tuhan. Dan mujizat yang dialami bukan karena penumpangan tangan Yesus, tapi mujizat yang dialami, dia kejar yang namanya mujizat itu. Dia gak diam di rumah aja, gak melakukan apa-apa, tapi dia do something to see miracle. Dia lakukan sesuatu untuk melihat mujizat. Kita pengen mengalami mujizat. Siapa yang gak pengen saudara? Saya juga pengen. Betul gak? Pak, apa mujizat yang paling Bapak pengenin? Iya. Ya paling enggak mujizat pertama adalah supaya badan saya makin hari makin turun gitu, kurus gitu kan. Ya kan? Itu pergumulan. Amin. Amin. Jadi yang kurus jangan sombong lah saudara. Setidaknya yang gemuk itu saudara pernah merasakan kurus. Tapi yang kurus belum tentu pernah merasakan gemuk. Haleluya. Makanya gak usah sombong-sombong. Betul gak sih? Ya. Nah saudara kita merindukan mukjizat. Tapi tidak mungkin ada mukjizat tanpa pergumulan. Nah seringkali dalam pergumulan itu saudara, Tuhan izinkan kita ngalamin pergumulan. Tapi iblis kadang-kadang suka dompleng, pansos. Ya, waktu kita ngalamin pergumulan, Tuhan bilang kamu kuat nak. Tapi iblis bilang tuh kan, lihat udah sungguh-sungguh ikut ibadah kan. Dari terbit matahari sampai pada mau terbitnya saudara. Kalau terbenamnya masih sudah biasa. Apalagi buat para pemain musik, pemimpin pujian, pengkhotbah, dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya itu udah saudara. Udah biasa itu. Ya kan? Tapi sampai pada terbitnya saudara. Wah. Ya itu ngeri-ngeri sedap, betul nggak? Ya, iblis berusaha mencari waktu yang terbaik. Supaya apa saudara? Supaya pandangan kita tidak lagi kepada janji Tuhan. Pandangan kita kepada masalah, pandangan kita kepada pergumulan. Makanya saudara, ini realita kehidupan kita. Tidak sekonyong-konyong ketika kita ikut Tuhan, everything is okay. Betul nggak? Kadang-kadang saudara ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, tapi don't worry saudara. Bilang samping kanan kirinya, don't worry. Kenapa saudara? Karena masih ada Tuhan. Orang yang masih percaya adanya Tuhan, dia pasti bisa mengalami yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah untuk itu saudara saya rindu sekali untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema look to God. Katakan sama-sama, look to God. Artinya apa saudara? Memandang Tuhan. Memandang Tuhan. Next dikatakan Bilangan pasal 14 ayat 8 saudara dikatakan begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah saudara, Allah berjanji, Allah mengatakan kepada Musa bahwa bangsa ini keluar dari tanah
Mesir. Kemana Tuhan? Menuju tanah perjanjian. Tanah yang seperti apa Tuhan? Alkitab tidak secara jelas mendetailkan, tapi adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Nah Musa pun bingung, saudara, mungkin dikatakan Tuhan susah banget kayaknya sampai ke sana. Bangsa ini seringnya sungut-sungut. Tapi Musa belajar taat dan membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, tapi dalam perjalanannya saudara, kalau nanti saudara baca di dalam Bilangan pasal 14, jadi saudara Bilangan pasal 13, sebelum Musa sampai ke sana, Alkitab dengan spesifik mengatakan Musa mengutus ke-12 pengintai. Ya, jadi ada 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk pergi. Tengokin itu tanah. Tanah yang kayak gimana sih? Makanya saudara, di dalam Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat-kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Bagaimanakah tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Saya mikir saudara, gimana ya tanah gemuk atau tanah kurus? Nah, secara sederhana sudah nggak usah susah. Menurut bahasa Ibrani nggak usah. Tanah yang gemuk itu artinya adalah tanah yang subur. Tanah yang kurus adalah tanah yang tidak subur. Ya itu aja saudara. Dikatakan apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu adalah musim hulu hasil anggur. Jadi saudara dengan spesifik Tuhan berkata kepada Musa, Mus, ya Tuhan, tolong kirim 12 pengintai. Lihat bagaimana negeri itu. Survei. Betul ya Pak? Tolong disurvei. Saudara, saya tuh kadang-kadang mikir ya, Tuhan kenapa disuruh survei? Padahal kan Tuhan sudah tahu loh. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan sebenarnya udah tahu atau enggak? Udah tahu dong. Karena Tuhan adalah Maha yang tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Nah sekali lagi saudara, Tuhan izinkan itu untuk melihat apa? Seberapa besar kapasitas iman percayamu kepada Tuhan. Bayangkan saudara, 12 pengintai-ngintai. Ini tanahnya bagus atau enggak ya? Apa jangan-jangan lebih bagus tanah Mesir? Ini tempatnya berkubu atau terbuka ya? Bedanya berkubu dan terbuka, kalau terbuka saudara berarti rentan sama yang namanya penyerangan. Betul enggak? Kalau kubu atau benteng-benteng berarti tempat itu adalah tempat yang kuat. Cek juga manusianya, kecil-kecil atau? Nah, saudara kalau besar-besar langsung lihat ke saya. Biasa aja dong. Biasa aja, betul nggak? Coba lihat besar-besar atau enggak. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang mungkin berpikir, kalau besar-besar, udah deh. Amsyong, katakan sama-sama amsyong. Iya kan? Belum masuk aja kita udah ngalamin hal yang gak baik. 12 pengintai pergi, 40 hari lamanya mereka mengintai. Alkitab mencatat nih saudara. 40 hari lamanya mereka mengintai. Dan setelah 40 hari mereka bikin laporan. Mus, ya kan, lapor. Saya bisa bayangkan 10 orang menyampaikan. Iya sih, tempatnya bagus, subur. Tapi orang-orang di sana tuh gede-gede. Ibaratnya kita seperti Alkitab belum mencatat, seperti belalang. Mus kalau kita masuk sana baru nginjek aja, koit lah kita semua. Bayangkan, 10 orang mengatakan demikian. Tapi ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Dia berkata apa saudara tadi? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita supaya suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. 10 orang melihat, udah gak mungkin deh Musa. Gak bisa deh.
Kalau secara sederhananya sekarang udah gak mungkin sembuh, gak mungkin berhasil, gak mungkin sukses, gak mungkin diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya gak mungkin lebih baik, keluarga gak mungkin dipulihkan. Mungkin kita melihat demikian saudara. Tapi kedua orang ini luar biasa. Dia melihat dengan iman percayanya. Dia memandang kepada Tuhannya. Artinya gini, kalau Tuhan sudah bawa kita sejauh ini Musa. Kita percaya jika Tuhan berkenan, maka kita akan masuk dan mendiami negeri itu. Next dikatakan begini saudara. Realita dalam kehidupan kita, seringkali saudara kita diperhadapkan melihat dengan, atau melihat dengan kenyataan. Betul gak sih Bapak Bicara kasih Tuhan? Kenyataannya sih gak mungkin Pak. Kenyataannya gak mungkin saya bisa khotbah misalnya. Kenyataannya. Kenapa? Saya bukan orang yang fasih lidah. Cek karakter, saya bukan seorang sanguinis. Ya, tahu kan kalau sanguin kan kelebihannya one man show saudara. Saya kebetulan puji Tuhan kalau ikut kuesioner itu sanguin saya kuat banget saudara. Tapi sekali lagi saudara, orang sanguin terlalu banyak ngomong, terlalu banyak kesalahan. Nah itu sanguin tuh saudara. Betul nggak? Makanya orang sanguin yang di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Nggak sembarangan ngomong. Saya dididik, saya diajar Nixon hati-hati dalam berkata-kata. Ada orang nggak fasih dalam berkata-kata. Tapi ada orang fasihnya minta ampun berkata-kata. Salah berkata-kata, banyak kesalahan juga. Wah, di situ saudara. Gak mungkin saya bisa khotbah. Tapi saudara kalau kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita itu sesuatu yang luar biasa. Kita hidup di dalam dunia ini sesuatu yang luar biasa loh saudara. Percaya gak? Percaya ya? Kan di sini udah gede semua ya. Udah gede semua. Dulu ilmu biologi kita belajar saudara. Betul gak? Ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Ada begitu banyak sel sperma yang ada. Cuma satu yang dapat. Bilang samping kanan kirinya itu kamu dan saya. Dari kita di dalam kandungan aja. Udah menang. Udah menang tuh. Ya kan? Udah menang. Kita memang dinyatakan Tuhan udah menang. Dari sekian banyak sel itu, kita yang muncul. Kita yang ada. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi keluar biasaan itu makin luar biasa. Ketika kita menyadari siapa kita di dalam Kristus. Nah itu makin luar biasa. Kemarin kalau hari Jumat saya nyanyi abis kita dipilih. Lagunya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey. Anak Allah, hey, 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 hey. Masih mau muji Tuhan, saudara? Masih? Bilang sampai kanan kiri. Masih ada hari Jumat, hari Minggu datang. Hari Minggu, Kamis juga datang. Betul? Kamis, Jumat harus datang. Begitu. Nah seringkali dalam hidup kita diperlihatkan dengan iman dan kenyataan. Saudara, kalau saya cerita tentang kesaksian hidup, saya sudah ditinggal mama sejak saya masih SMP. Ya, mama saya meninggal waktu saya masih SMP. Dan setelah itu, papa saya menitipkan saya di tempat tante saya. Saudara bisa bayangkan, waktu itu era di mana anak-anak jajannya besar-besar, jajannya. Saya waktu itu jajan cuma 3.000, 3.000, 1.000 itu naik angkot pergi, 1.000 lagi naik angkot, pulang. Sisanya berapa? 1.000. Dan sekedar informasi nih ya, waktu itu gorengan 1.003. Waktu itu. Jadi setiap hari, saudara, saya makan gorengan sama teh manis es. Ya, bayangkan saudara. Banyak wanita yang melirik, saya nggak berani. Dangadong hepeng. Betul nggak?
Betul nggak saudara? Dangadong hepeng. Ya udah saya belajar aja lah pokoknya. Saya sering kali dipanggil sama guru Nixon. Gimana, kapan pembayaran ini, kapan pembayaran itu. Saya bingung Tuhan gimana. Tapi ajaibnya Tuhan, ya saya puji Tuhan lah gak bodoh-bodoh amat. Saya dapat namanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ya, di sekolah saya dapat GNOTA. Ya, akhirnya saya bisa menyelesaikan. Dan ajaib nih saudara, ajaibnya. Satu ketika saya diundang ke satu persekutuan doa kantor. Ternyata di selebarannya dia mendukung yang namanya GNOTA. Jadi saya ingat, ini persekutuan udah lama Pak. Udah lama banget Pak. Saya berpikir mungkin salah satu orang yang dia bantu adalah saya. Lalu saya khotbah, saya sampaikan firman Tuhan. Saya cuma bilang, kalau saya boleh berdiri, itu juga karena kebaikan saudara-saudara di tempat ini. Lewat program GNOTA. Selesai saya pulang. Bendaharanya telepon saya. Pak Nixon terima kasih. Lewat kesaksian Pak Nixon. Persembahan kita hari ini banyak Pak. Haleluya. Haleluya. Ya, kenapa saudara? Karena ya itu GNOTA. Saya saksikan kepada banyak orang. Saudara mungkin saya melihat waktu itu gimana ya masa depan saya. Jajan cuma 3.000. Setiap hari makannya cuman. Tapi saya nggak habis akal saudara. Ada banyak orang kaya di situ, saya bilang, ada yang mau titip nggak ke kantin? Gue yang beliin. Jadi jasa titip pertama kali, saudara. Jangan sekarang aja. Waktu itu ada just tip, saudara. Ya kadang-kadang saya bawain, dibilang, Nisan, buat lu aja sisanya. Oh, puji Tuhan. Ya, sisanya buat saya. Puji Tuhan. Saudara, saya berpikir Tuhan mungkin saya nggak punya masa depan. Kenapa? Karena jajan aja susah waktu itu. Sekolah juga susah pada kenyataannya. Tapi kalau kita punya iman dan percaya bahwa rancanganku kepadamu Nixon adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba waktu itu saya uring-uringan dan gak ngapa-ngapain. Mungkin saya gak berdiri di tempat ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Dalam kenyataannya saudara, seringkali kita diperhadapkan. You mau melihat dengan iman percaya atau you mau melihat dengan kenyataan yang ada. Iblis berusaha supaya kita melihat pada kenyataannya. Tapi Tuhan mau melihat kita dengan iman percaya. Makanya saudara, kedua orang itu bilang, jika Tuhan berkenan. Next berikutnya saudara. Haleluya. Ini kebetulan panjang slide saya itu ada sekitar 10.000 ya Pak ya. Oh bukan 10 saudara ya. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya apa saudara? Kehidupan kita seringkali dipengaruhi oleh karena cara pandang kita. Kalau cara pandang kita hanya percaya kepada kenyataannya, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka kalau ditanya apa kabar, buruk. Nah itu sudah. Ciri-ciri orang kalau ditanya apa kabar jawabannya buruk, berarti memang yang dia lihat adalah hal-hal yang buruk. Tapi kita sebagai orang percaya, apa kabar? Maka selalu jawabannya apa? Luar biasa. Walaupun kadang-kadang saudara, wajah saudara tidak mencerminkan keluar biasaan itu. Ya. Kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Ya ampun. Ya kan makanya tadi worship leader saudara, siapa di tempat ini percaya bahwa dipilih oleh Tuhan. Jadi ibu gembala. Wah haleluya saudara. Ya. Seneng dong pasti. Gembira gak? Gembira. Diangkat sama misalnya pejabat, ya mungkin Pak Presiden kita. Seneng-seneng. Banget. Apalagi diangkat sama raja atau ratu Inggris gitu ya. Pangeran Inggris menjadi anaknya. Wah beda, jalannya udah beda. Ya kan? Dulu saudara jalannya nunduk aja. Karena mengasihani diri sendiri sambil nyanyi. Betapa malang nasibku ini. Ya kan? Tapi setelah diangkat, betul gak? Jalannya beda. Pasti jalannya tegak. Apalagi kalau udah dipasangkan cincin demi cincin, jalan juga begini saudara. Haleluya. Haleluya. Berbeda jalannya, tegak. Nah, sama halnya saudara. Kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, harus termanifestasi dari anak-anaknya. Anak-anaknya pun harus menjadi etalase bagi banyak orang.
Oh ternyata pengikut Kristus tuh beda ya. Disakiti dia mengampuni. Dicurangi dia mendoakan. Nah kayak begitu. Lagi datang masalah, dia nyanyi. Di saat badai bergelora. Badainya makin kencang. Ku kan berdiri di tengah badai. Waduh. Pasti beda saudara mengisi Tuhan. Kenapa? Karena sebagai orang percaya kita melihat dari cara pandang iman kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita nggak punya iman melihat segala sesuatu, maka hidup kita akan begitu-begitu saja. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang kurang baik sepertinya dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menjadi sparring partner. Kita bisa bilang iblis. Ya kan? Kau tidak bisa menjatuhkan iman percayaku. Kau berusaha mengalihkan mataku kepada pergumulan, masalah, tantangan. Tapi aku mau memandang Tuhan. Seperti halnya Yosua dan Kaleb memandang kepada Tuhan. Next, berikutnya dikatakan begini saudara. Iblis berusaha mengalihkan pandangan kita dengan intimidasi. Tahu ya intimidasi? Kata-kata yang menakutkan. Gak mungkin deh, gak bisa deh. Pasti gagal deh. Kenapa pasti gagal? Lihat aja dari wajah lo tuh. Ya ampun Tuhan, kadang-kadang bisa menjadi ukuran wajahnya. Ya. Dari mana? Ya dari hidung tuh. Lihat tuh hidungnya. Kan hidungnya agak pesek. Itu adalah bukti pesimis. Kalau hidungnya mancung berarti optimis. Bilang samping kanan kiri yang gak dipengaruhi oleh karena itu. Ada orang gak punya hidung tetap jadi orang berhasil. Ya kan? Tetap optimis. Tapi saudara seringkali iblis mengintimidasi kita. Ini dari tempat ini nih. Kita didoain satu persatu misalnya. Dalam nama Yesus. Sembuh. Pulang. Kok masih sakit ya Tuhan nih? Intimidasi itu mulai itu. Kan artinya apa? Udah deh gak mungkin sembuh. Saudara harusnya bilang Tuhan aku percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini pendeta aku suka nyanyi ya karena dulunya worship leader saudara. Sampai sekarang juga worship leader gitu ya. Tapi saudara saya mau katakan bagi setiap kita. Iblis berusaha mengintimidasi kita. Dengan rasa takut. Dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Siapa di tempat ini waktu ngalamin masalah agak deg-degan gitu saudara. Angkat tangan, waktu ngalamin masalah deg-degan gitu. Nah, ya yang angkat tangan saudara luar biasa. Berarti jantungnya masih hidup. Iya dong. Ya, kalau udah nggak deg-degan saudara, nah itu yang bahaya. Tapi saya mau katakan, Tuhan seringkali izinkan itu saudara. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat, pertolongannya tidak pernah terlalu cepat, tapi pertolongannya tepat pada waktunya, saudara. Amin? Iya, bilang samping kanan kita, makanya deg-degan itu bagus gitu. Deg-degan itu bagus. Saya kalau disuruh khotbah, saudara, masih deg-degan, masih. Saya seringkali ngomong sama pengkhotbah yang jadwalnya sudah melanglang buana. Ya, lalu cuma dia kasih pesan sama saya, Nixon, selama ketika engkau melayani, masih ada deg-degan Nixon. Ingat bukan karena dosa lo ya. Deg-degan karena engkau menyadari Tuhan mau nyanyi apa. Tuhan mau khotbah apa. Saudara, pengkhotbah udah canggih-canggih di sini. Betul gak? Udah canggih-canggih. Pemimpin pujian udah canggih-canggih. Tapi saya mau katakan bukan karena canggihnya. Tapi Tuhan berkenan gak tuh? Kalau cuma sekedar pengetahuan bisa menurut bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya. Tadi Bapak ngomong tentang kata berbahagia kan? Dalam bahasa Yunani itu makarioi. Ya kan? Makarioi artinya apa saudara? Kebahagiaan yang asalnya bukan dari luar. Tapi kebahagiaan yang datangnya dari dalam. Wih, ya kan? Bukan itu saudara. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi saya mau katakan deg-degannya itu di sini. Tuhan mau nyanyi lagu apa ya Tuhan? Seneng gak Tuhan kalau saya nyanyi lagu itu? Atau karena hype-nya doang? Karena lagi di rumah Tuhan yang lain nyanyinya itu semua. Saya dikenal sebagai pemimpin pujian yang jadul. Lagu-lagunya jadul-jadul. Gak apa-apa saudara. Kenapa? Karena lagu jadul-jadul nih teologisnya lebih mantap. Betul gak saudara?
Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi. Diajar untuk apa bersaksi terus? Betul gak saudara? Jangan kamu khawatir, burung di udara papa pelihara. Ya kan? Itu lihat dulu saudara, gak apa-apa saudara, jangan terintimidasi ya. Lagu-lagu baru nyanyiin aja saudara. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita saudara, waktu kita mau melayani Tuhan, masih ada deg-degan enggak? Deg-degan tuh artinya, Tuhan saya jangan sampai terlambat. Tuhan saya mau puasa, Tuhan mempersiapkan diri. Masih ada deg-degan enggak? Atau orientasinya sudah, money. Oh di situ berapa sesi tuh? Tapi di sini nggak ada saudara, amin? Di sini baik-baik, adanya di Bekasi saudara. Kalau saya khotbah di Bekasi adanya mana? Di Jakarta. Masih ada deg-degannya saudara. Tapi deg-degan itu bukan karena intimidasi iblis, tapi deg-degan itu karena kita sadar Tuhan, makasih ya Tuhan masih layakkan saya gitu. Nah kalau udah punya sikap begini saudara, melayani Tuhan juga pasti akan give the best. Bukan karena ada waktu tuh antara waktu jam 3:30 sampai jam ya bisalah mepet-mepetin waktu lah ya, lumayan, nah kan gitu kan. Enggak saudara puji Tuhan. Untuk itu saudara, saya percaya iblis berusaha untuk mengintimidasi pada kenyataannya, pandangan orang lain, menabur benih keraguan, ketakutan dan ketidakpercayaan. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya tetap bisa memandang Tuhan? Nah ini jadi pelajaran buat kita. Apa rahasia daripada Kaleb dan Yosua? Yosua dan Kaleb sehingga dia tetap memandang Tuhan. 10 bilang nggak mungkin. 2 orang bilang mungkin. 10 orang bilang somai di situ nggak enak. 2 orang bilang somai di situ enak. Nah kira-kira saudara lebih percaya yang mana? Yang mana? Lebih percaya yang mana? Jujur bagi kita saudara. Kita pasti akan lebih percaya sama 10 orang. Betul nggak? Mungkin ada begitu banyak orang pada waktu itu ketika mendengar Yosua dan Kaleb. Sama Tuhan, bersama Tuhan. Baru kita nginjek udah koit kita semua. Gede-gede mereka. Tinggi. Kita seperti belalang. Gak mungkin kita bisa Itu kan Musa. Tapi bayangkan saudara. Ya apa tuh? Ya, saudara, saya yakin dan percaya saudara tidak mudah pada waktu itu bagi Yosua dan Kaleb. Tapi saya dan Pak Thomas meyakinkan bahwa somai itu benar-benar enak, saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kok jadi ngomongin somai, saudara ya? Saya mau kasih gambaran aja. Kadang-kadang kita lebih percaya sama yang 10 orang itu. Tapi seringkali Tuhan suka hanya 11 orang lah. 12 orang murid-muridnya saudara digantikan kan 1 orangnya. Bisa menjadikan kita sebagai mayoritas di dunia ini. Betul kah? Orang Kristen mayoritas di dunia ini saudara. Tapi karena dimulai dari 12 orang itu. Sama dengan Paulus. Jadi saya mau katakan saudara gak butuh waktu yang, gak butuh orang yang banyak. Bagi Tuhan suka melakukan hal itu. Untuk apa? Menunjukkan bahwa bukan kuat, bukan gaya, tapi kok nyanyi lagi Pak? Ya udah salah undang saudara. Kalau undang worship leader ya begitu, nyanyi terus. Ya. Tapi saya senang saudara ya, akhirnya bisa juga di hari Minggu untuk datang ke tempat ini saudara. Amin. Ya. Jadi saudaraku Tuhan, saya mau katakan bagaimana agar kita selalu memandang Tuhan. Yang pertama saudara, next Kak. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita baca ini ayat nih saudara ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya. Kalau saya ganti saudara mungkin begini. Tetapi hambaku Kaleb karena agak lain jiwa yang ada padanya. Betul gak? Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 saudara.
Yang pertama, kenapa agak lain jiwanya? Dia bukan gila, saudara. Tapi agak lain, dia bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dia memandang bahwa jika Tuhan berkenan, kita akan masuk. Sekalipun 10 orang bilang, gak mungkin. Sekalipun banyak orang bilang, gak bisa. Sekalipun banyak orang bilang, mustahil. Justru saya mau katakan Tuhan kita suka melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk apa? Menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, kenapa agak lain jiwanya? Ingat, bukan karena kesehatan atau gangguan jiwa ataupun mental. Agak lain jiwanya, saudara. Kenapa? Karena dia bangun hubungannya dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan, saudara, dia akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran. Betul nggak? Nah, nyanyi dulu sedikit nih, bro. D bro, D. Ya, nggak apa-apa. Sambil kita menunggu, saudara ya. Dari kunci D nih, saudara. Haleluya. Tunggu semua. Tapi trust me, saudara, enak loh, saudara. Nanti saudara bisa beli ya. Ya, kalau saudara beli ingat-ingatlah. D, bro. Udah? It's okay. Ya, jadi apa yang membuat saudara mengisi Tuhan? Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia bisa melihat pandangannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sama yang lain. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, sudah D. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Nanti nyanyi lagi di rumah ya. Janji, saudara. Jangan cuma di tempat ini nyanyi. Saudara, waktu saya bilang sama istri saya, Yang, aku datang, dulu tuh saudara ada yang namanya wedding organizer. Ya, WO. Yang kita ke tempat itu yuk. Kita DP. DP doang, saudara. Nih, istri saya bilang, ini orang berani-beranian ya. Ya kan? DP, saudara. Karena waktu itu, saudara, puji Tuhan, bisa dicicil. Tapi cicilannya harus lunas dulu baru bisa nikah. Tapi kami hitung-hitung, saudara, kayaknya bisa. Bagi manusia mustahil. Saya udah kehilangan papa dan mama, saudara. Gimana caranya? Bagi Tuhan tidak ada yang bayar DP dulu, saudara. DP. Selanjutnya, deg-degan lagi. Ya, tapi saudara, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pagi-pagi, saudara, jangan langsung cari nasi uduk, nasi kuning. Yang paling luar biasa nasi campur. Pagi-pagi udah cari nasi campur. Jangan, saudara. Tapi cari roti bakar. Roti itu adalah firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu adalah api. Ketika kita baca firman diurapi sama yang namanya Roh Kudus. Jadilah roti bakar. Betul lah? Kita baca firman Tuhan makin kita ngerti. Karena kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sederhana, saudara. Orang yang beriman pasti kelihatan dari perkataannya. Perkataannya aja udah. Kalau perkataannya, aduh gak bisa deh. Aduh, apa? Pimpin pujian. Wah, suara saya gak bagus. Kalau saya nyanyi itu ya, fales. Waktu karena saya nyanyi fales, roh jahat turun, Roh Kudus naik. Gitu kan. Kebalik ya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, saudara. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil. Tapi kalau memang suara, saudara harus belajar. Jangan kepedean. Ya,
Jangan sampai saudara menikmati, orang lain gak bisa menikmati, saudara. Memang Tuhan melihat hati. Tapi manusia juga kan, kalau agak fales-fales sedikit, saudara, aduh, boro-boro masuk hadirat Tuhan. Segera dia mau masuk ke kamar mandi. Kapan selesainya? Nah kalau misalnya kita, Pak, saya gak fasih dalam bernyanyi. Ada talenta-talenta lain. Kan gak harus nyanyi semua kan. Ada talenta-talenta lain yang bisa kita lakukan. Jadi saudara mulailah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari. Jangan lupa berdoa. Kan dulu kita sering kali nyanyi kan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, emang agak susah ngikutin ya. Nanti saya minta kuncinya aja baru diikutin ya. Ya. Tapi saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Gak usah saya tanya lah saudara ya, siapa di tempat ini sudah membangun hubungannya setiap hari dengan Tuhan. Angkat tangan dalam hatinya. Ya kan? Kalau angkat tangan, saudara, nanti yang angkat tangan dilihatin sama yang angkat tangan, sok suci. Ya kan? Karena dia gak enak, aduh betapa tidak sucinya saya. Akhirnya ikut-ikutan angkat tangan. Ya, jadi saudara, Kaleb, kenapa lain jiwanya? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bukan saja membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita belajar membangun hubungan dengan sesama. Tahukah saudara bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan sesama. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi bilang samping kanan kirinya, saya butuh kamu. Ngomong saudara, saya butuh kamu. Well kalau nggak pakai singger saudara, capek kan? Iya. Jadi saya butuh kamu, gak boleh ada yang disombongkan. Saudara, kenapa Yosua atau Kaleb lain jiwanya? Kenapa saudara? Karena di dalam bilangan juga 14 ayat 30 dikatakan bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Kecuali kepada siapa? Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Daniel punya sahabat siapa namanya? Sadrak, Mesak, Abednego. Kita butuh sesama kita, saudara. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Makanya dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata apa? Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di tempat ini saudara kita sama-sama berkomunitas, bertumbuh bersama-sama. Amin. Ya, jadi yang kedua bangun hubungan kita dengan sesama kita. Yang terakhir, yang terakhir nih saudara, mujizat bisa terjadi. Yang buta tadi yang terakhir, dia bisa melihat. Ya. Yang terakhir saudara, yang ketiga, bukan saja kita membangun hubungan dengan sesama, tetapi yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Jujur ya saudara, waktu kita baca Alkitab, iman kita dikuatkan. Tapi seringkali dalam kenyataannya saudara, seringkali bisa goyah. Bisa goyah. Makanya saya tertarik saudara, tadi waktu kita nyembah Tuhan, saya diingatkan satu ayat saudara. Tidak ada di situ, dikatakan begini saudara. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 1-2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Nanti kalau saudara baca Mazmur 103, ada 4 kali Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya apa saudara? Jiwanya bisa saja gundah gulana. Jiwanya bisa saja gundah gulana. Bisa nggak kita galau saudara? Ada istilah galau kan sekarang ya? Galau. Ya. Tapi kalau galau bagi kita, God always listening and understanding. Nah itu galau saudara. Ya, galau bagi kita. God always listening and understanding. Tapi kadang-kadang kita galau. Bagaimana caranya saudara bangun kepercayaan kita? Makanya kalau iman kita mulai lemah saudara, bacalah kebenaran firman Tuhan. Perkatakan Tuhan aku percaya, bersama dengan Tuhan aku akan mampu. Waktu telinga kita mendengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara saya gak tahu, mungkin hari-hari ini saudara sedang ngalamin di mana sepertinya gak mungkin, sepertinya gak bisa, sepertinya mustahil.
Masalahnya berat, Pak. Masalahnya berat. Seperti halnya mungkin 10 orang itu berkata, kita ini seperti belalang. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, mari belajar mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bangun hubungan kita dengan Dia. Bangun hubungan dengan sesama kita di tempat ini, saudara. Yang ketiga, kuatkan iman percaya kita. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Perkatakan janji-janji firman Tuhan setiap hari. Dan kita harus selalu ingat, yang terakhir sudah dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sepertinya mustahil, tidak mungkin. Bisa atau enggak ya. Tapi saya mau katakan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Mari kita terus memandang Dia, memandang janji Tuhan, memandang kebenarannya, memandang iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Saya bisa main di D, bro. Ya, si Peter. Saudara, pernahkah saudara mengingat ada sebuah kisah di dalam Alkitab ketika Petrus berjalan di atas air? Betul nggak? Dia manusia yang kita bisa lihat pernah berjalan di atas air. Saudara jangan lakukan hal itu kalau Tuhan tidak suruh. Jangan saudara akhirnya, saya bisa berjalan di atas Kali Ciliwung. Jangan lakukan hal itu. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Waktu malam hari itu saudara, murid-muridnya di tengah kekalutan. Ya, di tengah kekalutan. Mereka mengalami yang namanya badai. Ya, mereka mengalami yang namanya angin sakal. Ini kalau yang nanti mau berkhotbah nih, angin sakal itu saudara adalah angin yang berhembusnya melawan arah jalannya kapal. Jadi kalau kena angin itu saudara, maka kapalnya nggak bisa maju, hanya terombang ambing. Bayangkan saudara, di tengah keterombang ambingan Yesus datang. Saudara, saya yakinlah ada begitu banyak murid-murid Tuhan. Yesus yang waktu itu adalah seorang nelayan. Ada beberapa orang, betul nggak? Jadi mereka sebenarnya sudah biasa ngalamin itu kan. Udah biasa ngalamin yang namanya badai. Tapi badai yang ini beda. Katakan sama-sama beda. Ya, terkadang dalam hidup ini kita nggak bisa andalkan pengalaman kita. Kenapa? Karena Tuhan mau berikan pengalaman yang baru dalam hidup kita. Tiba-tiba saudara dari kejauhan muridnya berkata, itu hantu. Hantu. Untung Alkitab gak menulis, maka sakit hatilah Yesus ketika dibilang hantu. Enggak. Tapi waktu dia dibilang hantu, tenang, ini aku, jangan takut. Satu muridnya, namanya Petrus, seorang sanguinis sejati. Ya, pokoknya sanguinis kan menggebu-gebu. Saudara. Kalau memang benar itu engkau Yesus, suruhlah aku berjalan di atas. Saudara bayangkan, Yesus bilang, datanglah. Lalu Petrus keluar dari, perhatiin baik-baik. Selama matanya Petrus hanya memandang kepada Yesus, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Betul nggak? Tapi Alkitab berkata, ketika dirasanya, saya mau tanya saudara, apakah frekuensi anginnya beda? Hah? Beda? Sama baik. Bilang sama baik. Sama, frekuensi anginnya begitu. Tapi ketika matanya tidak melihat kepada Yesus, yang dia lihat hanya kiri dan kanan, takut. Dek, dek, ser. Dek, dek, ser. Dek, dek, ser. Apa yang terjadi saudara? Dia jadi takut. Padahal saya kena percaya anginnya sama. Karena Alkitab nggak bercatat. Setelah Petrus turun dari perahu, maka intensitas angin sakal semakin tinggi. Saudara, selama mata Petrus hanya memandang kepada Yesus. Ini kan contohnya nih saudara ya.
Contoh ya. Maka saya akan percaya dia akan bisa berjalan di atas. Air. Dia bisa berjalan di atas air. Selama mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka yang tidak bisa menjadi bisa. Maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sakit kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Selama mata kita memandang kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya nggak tahu. Mungkin iblis berusaha membuat kita takut, membuat kita cemas. Tuhan, udah lama saya melayani Engkau, tapi kenapa aku nggak ngalami hal yang baik? Tuhan, aku udah setia, aku udah tekun, rajin baca Alkitab, datang ke gereja, melayani Tuhan. Tapi kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Don't afraid, saudara. Karena Petrus pun pernah mengalaminya. Para nabi, para rasul pun pernah mengalaminya. Tapi selama matanya hanya memandang kepada Tuhan, maka dia bisa berkata, ku pandang wajah. Mari kita bangkit berdiri.